Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ketika Allah Ta'ala mengangkat seseorang ke jabatan khilafat, Allah Ta'ala meningkatkan pengabulan doa-doanya, karena jika doa-doanya tidak makbul, maka itu akan menjadi penghinaan terhadap pilihannya sendiri. Berdoalah untuk saya, agar saya diberi kesempatan untuk berdoa lebih banyak untuk Anda. Dan semoga Allah Ta'ala menghilangkan segala jenis kemalasan kita dan menciptakan kecekatan. Doa yang akan saya panjatkan, insya Allah, akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada doa setiap individu secara terpisah. Hutang terlunasi dengan cara mukjizat. Hadrat Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajiki menulis dalam buku Hayat-e Qudsi, saya membangun sebuah rumah di Kadian, dan untuk membangun rumah tersebut, saya meminjam uang dari beberapa teman. Saya merasa khawatir dan ingin agar hutang ini segera terlunasi. Maka saya mulai berdoa secara khusus untuk pelunasan hutang ini selama bulan Ramadan. Ketika hari ke-8 berdoa tiba, Allah Ta'ala berbicara kepada saya, dan Allah yang Maha Pengasih itu berkata kepada saya dengan kata-kata ini, jika kamu ingin hutangmu segera terlunasi, maka sertakan juga doa-doa Khalifatul Masih. Setelah itu, dengan cepat dan dengan cara yang mukjizat, hutang itu terlunasi. Dikutip dari Hayat-e Qudsi halaman 268-269. Anak sembuh dari penyakit berbahaya ini. Yang terhormat Sayyidah Khanam Sahibah menulis, anak laki-laki saya sejak hari kelahirannya selalu sakit dan lemah. Ini terjadi pada tahun 1955. Ketika dia baru berusia 20 hari, dia terkena pneumonia, dan kemudian dalam rentang 1,5 tahun, dia mengalami serangan berturut-turut sebanyak 4 kali. Tidak ada kekurangan dalam pengobatan, tetapi saya selalu sangat khawatir dengan penyakitnya setiap hari. Suatu hari pada waktu asar, ketika huzur akan datang untuk memimpin salat, suami saya membawa anak itu. Ketika huzur keluar dari istana khilafat, suami saya maju ke depan dan memohon, huzur, mohon doakan. Atas permintaan itu, huzur dengan penuh kasih mengusap punggung anak itu dan berdoa untuknya. Kemudian dengan karunia Allah Ta'ala, anak itu sembuh dari penyakit berbahaya ini, dan hingga hari ini terlindung dari serangan ulang penyakit tersebut. Alhamdulillah. Menyembuhkan pasien seperti saya yang hampir mati. Yang terhormat Malik Habibullah Sahib, pensiunan Deputi Inspektur Sekolah, menulis, selama tinggal di Syuja-Abad, saya terkena penyakit yang membuat saya benar-benar lemah dan seperti orang mati. Setiap beberapa hari, saya mengalami sakit perut yang begitu parah hingga saya pingsan. Selama hampir 2 tahun, saya mencoba segala jenis pengobatan, tetapi kondisi saya justru memburuk. Akhirnya, karena putus asa, saya memutuskan untuk dirawat di rumah sakit pemerintah di Amritsar. Di sana saya menjalani berbagai tes dan diputuskan bahwa saya harus menjalani operasi untuk kandung empedu dan usus buntu. Hal ini membuat saya cemas dan suatu hari saya meninggalkan rumah sakit tanpa izin dan pergi ke Kadian. Saya menghadap huzur, yakni Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, dan menceritakan seluruh kejadian. Huzur mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian bersabda, Anda sama sekali tidak menderita usus buntu, tetapi ada masalah dengan kandung empedu Anda. Anda harus menjalani pengobatan, dan saya akan berdoa. Insya Allah, Anda akan sembuh. Setelah itu, saya yakin bahwa saya akan sembuh. Kemudian saya kembali ke tempat kerja saya dan mulai menggunakan obat-obat sederhana dari seorang tabib di Multan. Setelah 3 atau 4 bulan, tidak ada lagi tanda-tanda penyakit tersebut. Meskipun sebelumnya saya telah menggunakan obat-obatan Yunani dan Inggris selama hampir 2 tahun.
Jadi, ini semata-mata efek mukjizat dari doa huzur yang menyembuhkan pasien seperti saya yang hampir mati. Setelah itu, dengan karunia Allah Ta'ala, sampai hari ini saya tidak pernah mengalami sakit perut lagi. Meskipun saya terus melanggar pantangan makanan dengan parah. Mendapatkan kehidupan baru. Yang terhormat Mukarram Syed Abdullah Bhai Allahdin Sahib menulis, pada tahun 1918, saya mengirim putra saya, Ali Muhammad Sahib, dan Syed Allah dan Ibrahim Bhai mengirim putranya, Fazil Bhai, ke Kadian untuk pendidikan. Ali Muhammad lulus metrik pada tahun 1920 dan dia akan pergi ke London. Kedua anak itu sedang bersiap-siap untuk kembali ke rumah ketika tiba-tiba Fazil Bhai terkena demam typhoid. Dokter terhormat dari Rumah Sakit Nur Yang Mulia Hashmatullah Sahib dan Hadrat Khalifah Rashiduddin Sahib radhiyallahu anhu melakukan semua yang mereka bisa. Kondisinya memang membaik, tetapi karena tidak mematuhi pantangan, keadaannya memburuk lagi hingga tidak ada harapan untuk hidup. Ketika berita ini sampai kepada Hadrat Amirul Mukminin, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu, huzur sendiri datang ke asrama dan berdoa untuk waktu yang lama. Setelah itu, kondisinya mulai membaik secara ajaib, dan dengan karunia dan rahmat Allah Ta'ala, Fazil Bhai mendapatkan kehidupan baru. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kematian tidak dapat ditunda kecuali dengan doa. Kebenaran ini telah kami saksikan dengan jelas dengan mata kami sendiri. Alhamdulillah.